Dalam sunyi yang paling sunyi, ketika suara dunia mulai melebur menjadi kesenyapan, disitulah ajian paling tua mulai berbisik. Ajian yang tidak diwariskan lewat mulut, tidak dituliskan di daun lontar, tidak diceritakan dalam upacara, melainkan disimpan dalam ruang terdalam manusia. Ajian Panser, kesadaran inti yang menjadi pusat dari segala gerak kehidupan. Banyak orang mempelajari dunia luar. Mereka mengejar kekuatan, kemampuan, ketajaman, intuisi, bahkan kesaktian. Namun jarang ada yang berani menoleh ke dalam, ke pusat dirinya sendiri, ke tempat di mana segala jawaban hidup sebenarnya berada. Sebab memasuki Panser bukanlah perjalanan menaklukkan dunia, melainkan perjalanan menaklukkan diri sendiri. Konon, para leluhur berkata, siapa yang mengenali pancernya, ia tidak akan goyah meski dunia runtuh di sekelilingnya. Karena panser bukan sekadar energi, bukan sekadar cahaya halus, bukan pula kekuatan mistis. Panser adalah titik tengah kesadaran, tempat segala rasa kembali, tempat segala pikiran merunduk, dan tempat segala gelombang batin berhenti bergejolak. Bayangkan di dalam diri manusia ada ruang yang tidak pernah tersentuh waktu, sebuah titik keheningan yang tetap sunyi meski pikiran sedang ribut, tetap jernih meski hati sedang retak, tetap terang meski hidup sedang redup. Itulah panser inti dari diri kita yang sesungguhnya. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus berani berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Lebih sulit daripada menaklukkan gunung, lebih berat dari menahan amarah, dan lebih menantang daripada melawan musuh. Sebab musuh panser bukan orang lain, melainkan pikiran sendiri, rasa sendiri, dan kisah lama yang terus mengikat diri tanpa disadari. Perjalanan menuju panser dimulai dari satu hal, keberanian untuk melihat diri sendiri apa adanya, tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa cerita pembenar. Saat seseorang duduk diam dalam keheningan, ia mulai melihat bayangannya sendiri. Bukan bayangan fisik, tetapi bayangan batin ego, luka, dendam, ambisi, ketakutan. Bayangan inilah yang selama ini mengaburkan cahaya panser. Ia menutupi kesadaran inti dengan kabut tebal bernama keinginan. Dan ketika seseorang mulai mengamati tanpa menolak, tanpa melawan, tanpa menghakimi, kabut itu perlahan menipis, seperti matahari pagi yang menembus dinginnya kabut gunung. Cahaya panser mulai terasa sebagai getaran halus di dalam dada, lembut, hangat, namun mendalam. Di titik itu, seseorang mulai memahami bahwa dirinya bukan amarahnya, bukan pikirannya, bukan ceritanya. Ia hanyalah kesadaran yang mengamati semuanya. Begitulah ajian panser bekerja, bukan dengan mantra, bukan dengan ritual, tetapi dengan kejernihan rasa. Lama-kelamaan, ketika seseorang semakin tenang, ia merasakan dua hal yang berjalan bersamaan. Tubuh fisik yang hidup di dunia dan tubuh halus yang hidup dalam kesadaran. Ia mulai bisa membedakan mana pikiran yang berasal dari keresahan, mana intuisi yang berasal dari kejernihan, mana keinginan ego, mana bisikan nurani. Orang seperti ini tidak mudah terombang-ambing. Ia tidak cepat bereaksi terhadap provokasi, tidak mudah terseret oleh rasa iri, tidak cepat terbakar oleh marah, sebab ia tahu yang bereaksi adalah pikiran, yang tersinggung adalah ego, yang takut adalah
cerita lama. Sedangkan dirinya Panser sejatinya tetap diam, tetap jernih, tetap hadir. Dalam tradisi lama Jawa, ada ungkapan, urip mong mampir ngombe, hidup hanya singgah sebentar. Seperti orang yang berhenti minum di perjalanan panjang. Namun yang sering dilupakan adalah kelanjutannya, bahwa perjalanan sesungguhnya bukan perjalanan kaki, melainkan perjalanan kesadaran. Orang yang mengenali pancernya tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak mengejar validasi, tidak butuh pengakuan, dan tidak takut kehilangan tempat di dunia. Sebab ia tahu tempatnya tidak pernah berada di luar, melainkan selalu ada di dalam. Ia hidup dengan ringan, namun penuh makna. Ia mendengarkan dunia, tetapi tidak larut di dalamnya. Ia mencintai manusia tanpa berharap balasan. Ia menghadapi ujian hidup dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Karena Panser telah menjadi pusat dari setiap langkah. Ada satu tahap yang lebih dalam. Saat seseorang telah mengenali pancernya, ia akan mulai merasakan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Bukan sosok, bukan figur, bukan wujud, tetapi sumber dari seluruh kehidupan. Keterhubungan ini bukan sekadar pikiran spiritual, bukan pula imajinasi. Ia adalah rasa yang muncul ketika batin cukup jernih untuk menangkapnya. Di titik ini, seseorang tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa dituntun, dijaga, dan diarahkan. Bukan oleh makhluk halus, bukan oleh jin, bukan oleh entitas, tetapi oleh kesadaran semesta yang mengalir melalui pancernya sendiri. Inilah rahasia terdalam dari ajian Panser. Bukan membuat manusia sakti, tetapi membuat manusia kembali menjadi dirinya yang sejati. Seorang manusia yang sadar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat, melainkan tentang apa yang dirasakan oleh batin paling dalam. Dan ketika seseorang telah mencapai kedalaman ini, ia mulai merasakan sesuatu yang luar biasa halus. Kehadiran dirinya yang kedua, dirinya yang lebih jernih, lebih luas, dan tidak terbatas oleh tubuh. Sebagian menyebutnya sukma, sebagian menyebutnya jiwa. Namun para sepuh Jawa menyebutnya Panser halusinti, kesadaran yang bersinar. Panser inilah yang mengamati hidup manusia dari balik layar. Ia menyaksikan kegembiraan, kesedihan, kelahiran, kematian, tetapi tidak pernah tersentuh oleh semuanya. Ia adalah saksi abadi. Dan ketika seseorang menyatu dengan saksi itu, ia tidak hanya hidup di dunia fisik saja, tetapi juga hidup di dunia kesadaran. Ia hidup dalam dua lapisan realitas sekaligus, dunia nyata dan dunia sunyi. Kakinya berpijak di tanah, tetapi batinnya mengambang di ruang yang lebih luas. Orang inilah yang disebut para leluhur sebagai manusia yang kembali pada Panser, manusia yang kembali pada hakikat. Pada akhirnya, ajian Panser bukan ilmu untuk menjadi lebih kuat dari orang lain, bukan ilmu untuk menundukkan dunia, bukan ilmu untuk mencari wibawa atau kekuatan gaib. Ajian Panser adalah ilmu untuk mengenali pusat diri, agar manusia tidak tersesat oleh pikirannya sendiri. Saat Panser menyala, seseorang akan menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ketenangan yang tidak datang dari dunia luar, tidak datang dari materi, tidak datang dari pujian, tetapi dari kesadaran bahwa dirinya selalu cukup, selalu utuh, selalu dipenuhi cahaya. Di titik itu, seseorang akhirnya memahami, ia bukan pikiran, ia bukan tubuh, ia bukan cerita masa lalu. Ia hanyalah kesadaran yang sedang mengalami hidup sebagai manusia, dan ketika ia menyadari hal itu, hidupnya berubah selamanya. Itulah
rahasia terdalam. Ajian Panser bukan mantra, bukan ritual, bukan kesaktian, tetapi penyadaran bahwa inti manusia adalah cahaya yang tidak pernah padam meski dunia sekelilingnya berubah. Rahasia yang selalu ada, selalu menunggu, selalu memanggil sejak awal manusia diciptakan.